warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ainun Najib dari kelas 11 IPA. Di sini saya akan berpresentasi guna memenuhi tugas sejarah Indonesia. Oke, di sini saya akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Namun sebelum itu saya akan memberitahu bagaimana sih penderitaan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Jepang. Karena dulu sebelum Jepang menjajah Indonesia, terlebih dahulu Belanda menjajah Indonesia. Oleh karena itu, mari saya akan memperlihatkan atau memberitahu salah satu kisah seorang yang hidup di masa penjajahan. Semangat waktu itu tembakan gak karuan. Terus udah siap dari bapaknya Ikusan. Bapak Ikusan itu hanya cara musim kena mati balik cara. Terus gadang-gadang udah jabar bahwa itu mau. Nggak jabar malah ketembak sisi nggak jabar. Tapi kecekel masih itu orang ini kali gelis. Guna kali gelis, kono takoi ini kan berjuang ya, caranya berjuang Islam itu melawan Londo, takoi. Kayak jaluk mati dan jaluk urip, itu kan keadaan telanjang wes. Jaluk mati dan jaluk urip, dan singgawi, ngomong, aku nanti ke sana, Jawa mati, nanti ke sana, Jawa urip juga. Takoina, aku tapi jawabnya aja, jarang jawabnya, tapi juang pulau saduk karo anakmu, saduk karo sepatu, tapi kecuali aku nih kali gelis itu, nah kono tumpang nakne watu, sengki, ikmo jebule ora watu, jebule bulus, di bulus iku ambene setambah. Saya minggir, kali waktu semono saya jeru orang kalau saya itu jeru aja, terus apa, terus semua saya minggir, terus babi munggah, barang mana, agar saat suketeku ambrol kejugurna, terusnya gantina, terus manakna cekalan iku mau ya coklatna. Terus terakhir iku mau tapi ku cekalan ya rada gede. Gede kan dhuwur. Apa tok ngarit melayu-melayu ini ngomong ikan itu. Terus tapi saya mentengahan atau kayak bola kalau diangkat. Lucu, terus anak bangsa ngaret belum sarungnya cinta nambah itu, dari sarung. Mulai namanya sopo ganti, nanggunya cuma larang. Tragis kan tadi? Itu baru cerita dari Belanda. Sekarang saya akan membahas pendudukan Jepang di Indonesia. Oke. Jarak invasi Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai daerah-daerah strategis. Tepatnya pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang untuk pertama kalinya mendarat di Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pada 7 Maret 1942, Belanda tidak kuasa mempertahankan Indonesia dan menyerahkan kepada Jepang yang dilakukan oleh Jenderal Chandra Vanstahowar, Jenderal Chairpotton, kepada Letnan Jenderal Hideyoshi Imamura
di Kalijati. Pada 9 Maret 1942, penyerahan tanpa syarat mulai berlaku secara efektif. Dan sejak itu, wilayah Indonesia telah resmi dijajah atau diduduki oleh Jepang. Adapun pendudukan Jepang di Indonesia mempunyai tujuan. Yang pertama, Indonesia dijadikan sebagai bahan mentah atau bahan bakar untuk kepentingan Jepang. Yang kedua, Indonesia dijadikan sebagai pasar hasil industri Jepang. Yang ketiga, Indonesia dijadikan tenaga buruh yang dibayar murah. Jepang di Indonesia melopori mendirikan beberapa kelompok, yaitu yang pertama organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Contohnya Gerakan 3A, Putera, NIAI, Masyumi, dan Jawa Pokai. 2. Organisasi semi militer. Yang pertama yaitu contohnya Pengerahan Tenaga Pemuda, Seinandan, Kaibodan, dan Swisintai, dan Hizbullah. Yang ketiga, organisasi militer, yaitu HIHO dan PETA. Tentunya pendudukan Jepang di Indonesia itu lebih tragis lagi. Penjajahan Jepang terjadi selama 3,5 tahun. Namun penjajahan ini telah membawa banyak sekali dampak positifnya. Banyak para pemuda yang lebih mengetahui atau lebih mengenal tentang ilmu kemiliteran. Yang kedua, pelarangan atau tidak boleh lagi menggunakan bahasa Belanda. Ini dapat membuat bahasa Indonesia menjadi lebih berkembang. Adapun dampak negatifnya adalah adanya rumusan, adanya perampasan hak pribadi, dan lain-lain. Walaupun Jepang cuma sementara menjadi Indonesia, namun Jepang sudah membuat banyak orang lebih bersedih lagi. Seperti contoh ini, ada contoh atau cerita lagi. Silakan next. Telo ya ora, dan saya ora, dan sebagainya, dan itu pun dibuat orang untuk mangan enak, orang Indonesia. Bapak nalikane ketekel pulang kamar ya, mereka bisa sumur digeledah kabeh bangsane ana pilihan gede. Terus nangane dilalah iku kaler singgir kulon, dilalah kok ora diluru londo, padahal gede dibuahi nak kono kabeh. Di barang apa merdeka iku gede dibuahi nak ngene. Kulon saiki kenapa kok dadi matolak itu. Bisa jadi sampah terus saiki jadi matolak. Tidak nono ya betul, tapi ya wes rusak, pirang buat tahun zaman penjajah itu 75 ya 75 tahun ya rusak benar. Demikian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata
saja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan